6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Solihin dan teman kelompok saya Siti Azhara Ashara. Kami akan menjelaskan materi terkait postulat de Broglie. Jadi materinya selanjutnya akan dijelaskan pada video slide selanjutnya. Selamat menonton. Tahukah teman-teman, kalau munculnya teori atom mekanika kuantum ini dilandasi oleh teori atom yang diungkapkan oleh Bohr, yang mana saat itu Niels Bohr mengajukan model atom hidrogen, yaitu atom yang hanya mengandung satu elektron. Menurut Bohr, elektron beredar mengitari intinya pada tingkat-tingkat energi tertentu, seperti mengorbitnya planet-planet saat mengelilingi matahari, dan elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Keren banget nih penemuan Bohr saat itu dan bisa menjawab berbagai persoalan tentang atom. Tapi setelah diselidiki, model atom Bohr ada beberapa kelemahan yang cukup fundamental, yaitu tidak bisa menerangkan spektrum atom yang lebih rumit, yaitu yang memiliki nomor atom lebih besar dari satu. Jadi, model atom Bohr cuma bisa menjelaskan spektrum atom yang sederhana seperti hidrogen. Lalu, teori atom Bohr juga tidak bisa menjelaskan tentang pengaruh medan magnet atau yang dikenal dengan efek Zeeman. Efek Zeeman itu seperti ini. Ketika ada energi berupa foton yang ditembakkan ke elektron, maka elektron akan mengalami eksitasi atau pindah dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Dan saat mengemisikan elektron, maka didapatkan satu garis spektrum. Inilah fenomena normal yang terjadi jika tidak ada medan magnet. Tetapi berbeda halnya kalau atom yang tereksitasi ini ditempatkan di medan magnet. Akan ada pemecahan tingkat energi atau splitting. Jadi garis spektrum yang terbaca bukan satu, tetapi tiga. Sehingga menunjukkan adanya transisi elektron yang lebih kompleks. Nah, teori atom Bohr ini tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Jadi tidak mungkin kita membayangkan kalau elektron beredar mengitari inti pada orbit yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Sementara itu, Louis de Broglie, ini cara bacanya ya, bukan Louis de Broglie, tapi Louis de Broglie, yang pada tahun 1924 mengemukakan suatu hipotesis. Jadi sebetulnya De Broglie ini tidak pernah dan tidak suka mengadakan eksperimen. Tetapi karena kemudian ternyata bahwa teorinya ini benar, maka pada tahun 1929 dia bisa mendapatkan hadiah Nobel untuk fisika. Keren banget kan? Nah, apa yang dia ungkapkan dalam hipotesisnya? Begini teman-teman, saat itu banyak saintis percaya kalau cahaya itu adalah gelombang. Karena cahaya itu gelombang, jadi kan pasti bisa dibiaskan, dicerminkan, atau mengalami interferensi. Ya kan? Ya dong. Tapi, kadang cahaya ini berperilaku berbeda pada saat-saat tertentu. Misalnya saat melewati celah sempit dengan energi tertentu. Itu hasil pengamatannya berbeda-beda. Ilmuwan pada bingung saat itu. Sampai teori Einstein menginspirasi De Broglie yang dikenal sebagai efek fotolistrik, atau terlepasnya elektron dari permukaan logam saat disinari cahaya, membuktikan kalau cahaya itu dapat bertindak sebagai partikel. Aha, kalau begitu, kata De Broglie, kalau cahaya saja yang tadinya dikira adalah gelombang ternyata bisa bertindak sebagai partikel, berarti partikel seperti elektron juga bisa bertindak sebagai gelombang dong. Inilah model pergerakan elektron pada atom yang dikemukakan oleh De Broglie. Inti atom seperti biasa di tengah, lalu ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom tetapi tidak dengan jari-jari tertentu. Jadi pergerakan elektron itu pada orbitnya terlihat seperti gelombang.
Nah, teori inilah yang disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Gelombang de Broglie, langsung saja tidak usah panjang lebar. Jadi kalau kita ingin mempelajari gelombang de Broglie, maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah konsep dasarnya. Nah, jadi kita yang pertama kali akan kita pelajari itu adalah konsep dasar. Konsep dasar gelombang de Broglie itu adalah kita meninjau sebuah partikel di sini atau benda ini bermassa m. Kemudian si benda ini dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, di mekanika klasik, setiap benda yang memiliki massa kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan memiliki karakteristik yang namanya momentum. Nah, didefinisikan itu besarnya massa dikalikan kecepatan. Nah, kemudian karena di dalam fisika modern kita mengenal istilah dualisme gelombang partikel, yaitu gelombang bisa berperilaku sebagai partikel, gelombang bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, di sini partikel juga bisa menjadi kebalikannya, jadi partikel bisa memiliki sifat partikel, contohnya momentum. Nah, yang kedua, partikel itu bisa memiliki sifat gelombang. Nah, apa sifat gelombangnya? Kata de Broglie bahwa setiap partikel yang bergerak yang memiliki momentum, maka dia akan memiliki panjang gelombang. Nah, seperti itu. Nah, panjang gelombangnya ini disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, lalu bagaimana definisi dari panjang gelombang de Broglie? Nah, definisi panjang gelombang de Broglie itu sederhana. Jadi kalau kita punya lambda siapa ini? Lambda partikel. Nah, besarnya pasti ini H dibagi dengan M dikalikan P, atau besarnya momentum sebuah benda. Nah, ini adalah panjang gelombang. Kalau kita tuliskan lambda, ini adalah sebuah besaran yang sudah umum ya. Di sini saya singkat saja, berarti ini panjang gelombang. Panjang gelombang itu sudah tahu satuan SI-nya, ini adalah meter. Kemudian H sendiri adalah konstanta Planck. Ini gak usah dituliskan, cuma kita tuliskan saja besarannya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, kemudian M-nya massa benda ya di sini. M tentunya massa. Ini kilogram. Kemudian P-nya besar kecepatan atau kita sebut saja laju ya. Oke, laju ini adalah meter per detik. Nah, ini besaran yang terkait dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, hati-hati dalam konteks panjang gelombang de Broglie. Ini adalah satu jenis gelombang baru. Kenapa disebut jenis gelombang baru? Karena kalau kita bicara gelombang, maka gelombang itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Ya, gelombang yang butuh medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi itu pasti butuh udara. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, contohnya cahaya, sinar X dan lainnya. Nah, yang ketiga, ini jenis ketiga, ini disebut dengan gelombang partikel. Nah, gelombang partikel ini mengacu kepada definisi dari gelombang de Broglie. Jadi sebuah partikel yang bergerak dengan momentum tertentu, maka dia akan memiliki panjang gelombang partikel. Panjang gelombang partikel inilah yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, seperti itu konsep dasar tentang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie. Saya singkat aja di sini. Maksudnya ini ya, ke panjang gelombangnya, bukan. Oke. Jadi kita punya persamaan dasar tadi. Persamaan dasarnya adalah yang namanya lambda itu adalah konstanta Planck. Jadi kalau kita bicara lambda de Broglie, maka persamaan dasarnya adalah H dibagi dengan momentum. Nah, sekarang yang ingin kita tekankan di sini ya, ini karena ini adalah persamaan dasar. Nah, yang selalu berubah-ubah karena di sini ada faktor kecepatan. Berarti kecepatan itu tidak hanya berkaitan dengan momentum. Maka si kecepatan ini bisa saja berkaitan dengan energi kinetik. Jadi kalau kita menuliskan pernyataan momentum itu adalah besarnya P. Nah, bagaimana si momentum ini berkaitan dengan energi kinetik? Maka kalau kita tuliskan
besarnya energi kinetik itu pasti P kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, ini adalah hubungan yang sangat menguntungkan untuk besaran momentum dengan energi kinetik. Jadi kalau misalkan permasalahan soal dinyatakan dalam energi kinetik, maka panjang gelombang de Broglie-nya bisa dinyatakan begini. Maka lambda de Broglie ketika dinyatakan dalam energi kinetik berarti besarnya adalah H, gitu ya, dibagi dengan momentumnya kita ganti. Berarti ini besarnya akar dari, gitu ya. Di sini 2 kali massa dikalikan dengan energi kinetik. Nah, persamaan yang saya kotakin ini adalah bentuk lain dari persamaan gelombang de Broglie ketika dinyatakan dalam besaran energi kinetik. Dan ini sering muncul dalam permasalahan soal. Di sini berarti kita tuliskan bahwa M itu adalah massa benda, ya. M-nya adalah massa benda. Massa sudah pada tahu satuannya. SI-nya adalah kilogram. Kemudian EK di sini adalah energi kinetik. Energi kinetik. Berarti energi kinetik ini satuannya apa? Joule, ya. Nah, ini adalah bentuk lain persamaan gelombang de Broglie ketika dinyatakan dalam energi kinetik. Lalu adakah bentuk lain untuk persamaan de Broglie ini? Nah, jadi ketika kita berbicara sebuah partikel yang bermuatan, karena partikel itu tidak hanya netral, bisa aja kita berbicara tentang partikel bermuatan. Nah, partikel bermuatan. Jadi partikel bermuatan seperti ini. Partikel bermuatan itu kita tuliskan Q, ya, muatannya. Maka kadang-kadang energi kinetik itu dipasok dari energi potensial yang dimiliki oleh partikel tersebut. Taruhlah misalkan si partikelnya berada di dalam beda potensial. Saya punya pelat misalkan begini. Nah, pelat ini positif, gitu ya, berarti potensialnya positif. Kemudian pelat ini negatif seperti ini. Berarti di sini ada beda potensial. Kalau saya menempatkan di sini muatannya positif, maka sih ya, partikel ini akan bergerak ke sini. Kalau bergerak, dia akan memiliki momentum, dia akan memiliki energi kinetik. Dari mana asalnya momentum dan energi kinetik ini? Berarti dari energi potensial listrik. Jadi di sini muncullah yang disebut dengan energi potensial listrik. Itu bisa saja menjadi sumber dari energi kinetik. Berarti persamaan energi kinetik di sini ini bisa diubah menjadi energi potensial listrik. Kalau kita tuliskan persamaan lainnya seperti ini. Nah, ini persamaan lain dalam bentuk energi potensial listrik. Kalau kita tuliskan dulu ya di sini persamaan dasarnya lambda de Broglie dalam energi kinetik berarti H, gitu ya, dibagi dengan gitu akar dari 2 kali massa dikalikan energi kinetik. Nah, karena energi potensial ini bisa menjadi suplai untuk energi kinetik dari hukum Coulomb energi, maka persamaan ini bisa berubah menjadi lambda de Broglie itu besarnya akan sama dengan H dibagi dengan akar dari gitu ya, 2M dikalikan energi potensial listrik. Nah, atau jika kita uraikan yang namanya energi potensial listrik itu besarnya akan sama dengan A, kan gitu ya. Ini dibagi dengan 2M dalam kurung Q dikalikan Q. Nah, ini yang atas dengan yang bawah itu sama saja bentuknya, cuma yang atas itu dinyatakan dalam energi potensial listrik di sini. Dan biasanya kalau energi potensial listrik itu sangat jarang ditanyakan di soal, malah yang sering ditanyakan itu pernyataan di dalam potensial listriknya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita tuliskan di sini Q itu adalah muatan, di sini adalah muatan. Muatan itu dia punya satuan Coulomb. Kemudian Q itu adalah potensial.
potensial listrik. Itu satuannya adalah Werner Heisenberg, seorang peneliti asal Jerman, pada tahun 1927 menyatakan suatu hal yang unik yang akan menjadi cikal bakal munculnya teori atom mekanika kuantum ini. Jadi begini teman-teman, misal kita mau mendeteksi suatu elektron, salah satu caranya adalah dengan membuatnya berinteraksi dengan paket-paket energi cahaya terkecil yang disebut dengan foton. Dan saat ditembakkan oleh foton, terlihat adanya pemantulan foton sesaat setelah menumbuk elektron. Dan foton yang dipantulkan ini menyebabkan adanya perubahan jalur elektron. Bisa dilihat elektron yang normalnya bergerak melingkar, setelah ditembakkan oleh foton, dia akan terpental keluar. Sementara foton juga dipantulkan ke arah yang berbeda. Nah, jadi karena foton dan elektron memiliki energi yang hampir sama, setiap yang kita lakukan untuk menemukan elektron dengan cara ditembakkan oleh foton akan membuat dia keluar jalur sehingga mengakibatkan ketidakpastian tentang di mana elektron itu berada. Tapi ini hanya terjadi untuk benda yang sangat kecil. Bayangkan kalau bendanya besar. Misal kita mencari sesuatu dengan senter. Tidak mungkin kan benda yang kita cari bergerak? Nah, itu karena benda di sekitar kita memiliki massa. Jadi fenomena ini hanya terjadi di level atomik. Dan ini memberikan pemahaman baru pada ilmuwan saat itu tentang bagaimana membayangkan lokasi elektron di dalam atom. Dan Heisenberg berpendapat bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum suatu partikel pada waktu yang bersamaan. Mari kita lihat persamaan ini, di mana delta X adalah ketidakpastian posisi, delta P adalah ketidakpastian momentum, dan H adalah konstanta Planck. Hasil kali ketidakpastian posisi dan ketidakpastian momentum sama dengan H/4V atau lebih. Nah, momentum kan sama dengan hasil dari perkalian massa dan kecepatan, jadi bisa juga kita tuliskan seperti ini kan. Ketidakpastian posisi dikali dengan massa dikali ketidakpastian kecepatan lebih besar sama dengan H/4V. Artinya apa nih teman-teman? Jadi kalau kita buat posisi nilainya tertentu misalnya 0, maka kecepatannya jadi tak hingga. Dan sebaliknya, kalau kecepatannya yang 0, posisinya jadi tak hingga. Sehingga makin akurat kita tentukan parameter yang satu, misalnya posisi, parameter yang lain seperti momentum atau kecepatan makin tidak akurat. Demikian juga sebaliknya. Itulah yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi penemuan Heisenberg ini mendukung pernyataan de Broglie yang bilang kalau partikel itu memiliki sifat seperti gelombang dan mematahkan teori atom klasik yang menyatakan kalau elektron bergerak pada orbitnya dengan jari-jari tertentu karena pada kenyataannya kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Inilah yang nantinya menjadi inspirasi bagi Schrödinger untuk memecahkan semua puzzle tentang model atom ini dan menciptakan teori atom mekanika kuantum. Penasaran seperti apa? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।